Kita kembali lagi di Kumpul Keluarga. Mumpung curhat yuk. Kita masih punya tema yaitu Mamis Vlogger, dan di sini kita juga mau lihat keseharian dari mereka seperti apa dan juga kekompakannya juga seperti apa. Karena sebentar lagi kita akan lihat ini dia keseharian dari Zita dan juga Egy. Ini dia. Zita Anjani dan Radityo Egy selalu bersemangat menjalani aktivitas bersama anak-anak dan keluarga, meskipun sama-sama memiliki kesibukan bekerja. Setiap kegiatan bersama anak-anak dan suami juga kerap Zita abadikan melalui kamera ponsel atau kamera digital. Tidak hanya sekedar merekam momen, Zita juga senang menyampaikan tips di setiap video yang dia bagikan untuk pengikutnya di media sosial. Seperti saat sedang mengajari anak-anaknya melukis, ibu dari 2 orang anak ini juga merekam kegiatan tersebut dan memberikan saran untuk ibu-ibu lainnya di luar sana. Di waktu luang, Zita juga banyak menghabiskan waktu memantau media sosial seperti YouTube channel dan Instagram. Zita yang saat ini sedang melanjutkan studinya mengenai pendidikan anak usia dini, juga senang menulis artikel mengenai hal tersebut. Anaknya sosmed banget ya, Instagram segala macam, apalagi sekarang udah bisa live ya. Betul. Tapi Mas, aku walaupun kita sosmed dan di dunia digital, aku ada rules sih sama Egy. Oh. Kita berdua nggak mau bikinin sosmed untuk anak. Oke, Iya. ini menarik juga. Ini Iya. bisa jadi satu konten juga loh. Betul. Ya. Karena juga banyak orang yang belum apa-apa anaknya dibikin, dan Kita juga ada nggak mau. batasan Iya. umur berapa. Iya. Karena kita sempat bahas di Kumpul Keluarga waktu itu juga ya tentang betul. sosmed untuk anak. Ada berapa yang baru dari kecil udah ada, Iya. ada segala macam gitu. Dan apalagi, nah tergantung nih kalau ada yang anaknya punya sosmed masih dipegang sama orang tuanya masih oke. Banyaknya gitu Ya sih. kan? Cuman kalau anaknya udah dipegang sama anaknya sendiri, Iya, itu yang bahaya paling ya. bahaya kan. Iya, betul. Oke. Nah ini sekarang kalau bisa, sebenarnya harapan dari Zita sendiri dengan apa ya? Ada pengennya responnya dari vlognya Zita ini seperti apa sih? Iya, jadi kalau kita lihat di luar negeri itu kan sudah banyak banget apa namanya portal atau website untuk edukasi untuk moms. Iya. Sedangkan di Indonesia itu hampir nggak ada. Iya. Nah makanya waktu aku sama Putri, kebetulan kita berdua kan sama-sama pendidik juga, punya sekolah. Lalu kita bilang kenapa nggak kita bikin sesuatu yang kita bisa edukasi dan bentuknya fun dan bisa ditonton. Ya udah, akhirnya kita mulai bikin Super Mami ID. Jadi selain ada YouTube channelnya, itu juga ada websitenya, ada artikelnya. Jadi kita berdua nulis artikel mengenai pendidikan anak, mengenai kesehatan, mengenai love juga, mengenai family. Jadi semua itu kita sajikan kepada ibu-ibu untuk edukasi dalam bentuk YouTube dan juga website, supaya ibu-ibu itu juga bisa belajar dari pengalaman kita berdua. Oke, jadi ada website-nya juga, nggak cuma vlognya aja. Betul. Iya. Berarti kedepannya mungkin pengembangannya, pokoknya intinya untuk edukasi, Betul. untuk parenting aja seperti itu. Ya? Kedepannya kita mau bikin konten pastinya yang lebih unik lagi, dan juga kita mau collab ya. Di tahun ini kita akan banyak banget collab dengan YouTubers lainnya. Iya, mantap. Tapi emang trennya seperti itu emang harus kita lakuin sih, emang seperti itu ya. Oke, biar orang juga pada tahu juga ya. Berikutnya kita juga akan lihat bagaimana keseharian dari Putri dan juga Mumtaz. Ini dia. Hai Moms, perkenalkan namaku. Begitulah cara Putri Julia menyampaikan informasi sebagai seorang video blogger. Menjadi ibu pekerja tidak menghalang Putri untuk terus mengabdikan momen bersama keluarga serta kegiatan sehari-hari, lalu mengunggah di akun media sosialnya. Sebagai ibu yang aktif di media sosial, Putri juga sangat memanfaatkan media tersebut untuk menyisipkan seputar parenting, untuk dibagikan kepada pengikutnya di media sosial. Seperti saat sedang membacakan buku untuk kedua buah hatinya, Putri juga memanfaatkan momen tersebut dan meminta Mumtaz, sang suami, untuk membantunya merekam dan memberikan ulasan mengenai buku yang cocok untuk anak. Tidak hanya itu, ibu dari Ili dan Jahafi ini juga banyak berdiskusi dengan suami mengenai rancangan tayangan untuk channel YouTube-nya. Putri yang sudah hampir 2 tahun menjadi video blogger hingga saat ini terus mengembangkan channel YouTube-nya. Nah ini kan sering diskusi juga nih sama Mumtaz, sedangkan Mumtaz kan sempat sekolah dulu di Amerika gitu berapa lama. Nah biasanya apa sih saran-saran dari Mumtaz? Biasanya
paling sering tentang apa? Ya, paling sering intinya filosofi kita berdua sama bahwa hidup itu kan harus bermanfaat bagi orang sebanyak-banyaknya. Dan tadi kan Mas Ogi juga sudah sampaikan di YouTube itu ada konten positif, ada juga negatifnya. Betul. Nah, jadi kita jangan fokus ke negatifnya, bagaimana caranya kita kontribusi tapi kontennya yang positif. Dan juga setelah kita lihat-lihat itu memang konten parenting itu belum ada. Kalau yang divisualkan secara video. Jadi aku sering sharing sama Mas Somtas. Kebetulan dia juga sangat support dan dia senang sekali. Pokoknya kalau kamu membuat sesuatu yang manfaat, aku dukung banget. Nah, terus kalau soal uploadnya biasanya berapa kali atau berapa? Uploadnya ya kita jadwalnya biasanya 2 minggu sekali. Waktu awal-awal. Lalu kemarin sempat 1 minggu sekali. Tapi nanti kedepannya kita akan konsisten 2 minggu sekali sih. 2 minggu sekali. Karena mengingatkan jadwal kita juga sebetulnya kita bukan 100% vlogger. Karena sebetulnya kita juga pendidik, pengusaha juga, berkarir juga gitu. Jadi membagi waktunya itu supaya balance. Jadi kita decide 2 minggu sekali deh untuk upload gitu. Tapi yang penting ininya jangan hilang. Saya juga pribadi maksudnya jangan sampai nanti udah sibuk pengusaha, sibuk pendidik, akhirnya ininya hilang karena ininya penting banget buat banyak orang loh karena ya kan manfaat pendidikan ya kita ngomong Indonesia ya kita ngomongin soal pendidikan ya. Kalau kita mau maju benar nggak setuju ya? Betul, setuju banget. Nanti gimana nanti melihat kesibukan semuanya tapi juga masih punya rasa peduli karena banyak juga orang yang ya udah deh gue peduli. Tadi sempat bilang sih di awal bahwa gini, banyak orang udah punya ilmu, dia pegang sendiri, tapi nggak di-share-kan. Iya betul. Jadi di sini juga salut juga nih sama Super Mom ID nih ya. Jadi karena memang bisa bermanfaat buat banyak orang di sekitar. Nah khususnya memang kalau kita mungkin ibu-ibu juga kita bilang bahwa nggak pernah ada sekolah untuk menjadi seorang ibu gitu ya, nggak pernah ada sekolah buat bagi gimana cara mendidik anak gitu. Dan itu biasa kita memang perolehnya kan secara turun-temurun ya para ibu-ibu. Jadi di sini memang terfasilitasi sekali dan dimana kita lihat juga era sekarang kan memang dengan gadget yang ada dan itu semakin memudahkan gitu. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah kita memang sedang melakukan edukasi ke anak ya kenapa enggak sekalian gitu kan direkam dan kemudian diupload sehingga bisa berguna bagi banyak orang. Ngomong-ngomongin soal berguna bagi banyak orang, memang filosofi hidup kita itu ada 3 prinsipnya. Jadi kita tuh selalu menanamkan kepada putra-putri kita untuk selalu mendoakan orang tuanya. Kita pun juga kita mendoakan orang tua kita yang di atasnya lagi. Itu satu prinsip pertama. Prinsip kedua itu kita harus banyak beramal jariah. Nah yang ketiga ini yang paling penting, kita harus punya ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu akan menjadikan kita itu lancar juga di kehidupan. Jadi jangan di-keep sendiri, harus kita bagi. Makin banyak yang kita share, kita pun makin lancar nanti hidup kita. Amin. Setuju. Setuju. Banget hidupnya. Oke, nanti habis ini kita akan bermain games lagi. Gamesnya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Kita kembali lagi di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Ya, dan masih di Kumpul Keluarga dan kita sekarang akan bermain games lagi. Jadi sekarang kita mau mengajak para tamu saya ini untuk membuat vlog ya. Jadi nanti para suami tinggal menata gayanya biar istri-istrinya yang nanti menjadi hostnya gitu seperti itu ya. Jadi di depan ini nanti sudah ada berbagai macam untuk bisa digunakan. Silakan langsung dilakukan aja ya. Oke, kita mulai dari Zita dan juga Egy dulu, silakan. Ini biasanya kalau syuting kan kayak gini nih berarti. Iya betul. Coba. Dan kebetulan alat-alat di sini ini aku nguasain banget. Ini alat-alat untuk belajar baca untuk anak usia dini. Nah, jadi mungkin nanti aku akan jelasin ya sayang bagaimana menggunakan alat ini dan juga mungkin nanti kamu videonya. Di videonya nanti kayak gini set, yang begini kan kalau film India kan suka set. Iya kan? Begitu kalau mannequin challenge kan. Iya. Oke, siap. Langsung. Oke. Mungkin sebelum video akunya jangan lupa video produknya dulu ya. Oke. Oh gitu tuh. Jadi kita sering share gini ya Mas. Sering share gini ya. Saya juga suka banyak blind spotnya soalnya. Oke, video kalian suruh ngambil ininya dulu. Satu. Oke, jangan lupa di zoom in. Yang penting bahan buat editing ya, bener ya nanti mau dipakai atau enggak ya udah. Nah, tuh. Oke,
Mulai ya. 1, 2, 3. Hai Moms, kembali lagi bersama Zita di Super Mami ID. Moms, pada episode kali ini aku akan bahas mengenai sebuah buku yang unik banget. Kenapa unik? Karena bisa mengajarkan anak usia dini dari 0 tahun loh Moms untuk bisa baca. Siapa ya? Untuk bisa baca dengan cepat dan juga tanpa banyak belajar dengan sulit. Nah, ini dia bukunya. Oke, tepuk tangan dulu. Gitu. Ya. Oke, siap. Udah oke, emang biasa juga kalau Egi bagian siapa pegang kamera juga. Biasa, dia biasa. Iyalah, udah Pegang kamera, pegang keuangan. Semuanya kan semuanya dipegang-pegang dah pokoknya. Yang pasti pegang istri karena udah muhrim ya. Oke, berikutnya silakan. Kita ya. Iya. Oke, tapi biasanya Ini pakai apa sih? pegang Canon ya? Canon. Oh iya, siap. Iya. Jadi sebelum pegang kamera, saya biasanya Oh, pemanasan dulu. Iya. Ini mau olahraga ini, apa mau? Ini curiga nih cuman gaya doang nih karena udah 2 tahun ya kan. Coba lihat dia pegang kamera bisa kebalik nih lihat nih. Terus selfie nih. Oke, siap. Sama ya tadi topiknya Boleh. tentang apa namanya? agak sebelah sini dikit. Oh, asik. Karena lihat backgroundnya ya. Dia sutradaranya soalnya. Ya, biasanya saya ini dulu, nge-zoom, Zoom, semua produk-produknya baru langsung ke bintang. Nah, pas jadi udah zoom dulu set panjang, pas kesini baterai habis. Oke. Makanya selalu bawa power bank kan? Yang pakai power bank ada lagi. Oke. Kamera roll action. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Hai Moms, welcome back to our channel Super Mami ID. Kali ini aku akan ngasih tahu para moms tentang trik mengajarkan anak untuk membaca. Ternyata ngajarin membaca itu nggak usah dengan buku saja Moms, tapi bisa juga dengan flashcard yang seperti ini. Nah, ini interaktif banget karena bisa dibuka nih. Jirep, ada juga gambarnya. Jadi anak-anak kita nggak cepet bosen deh. Oke, tepuk tangan dulu ya. Iya. Iya, maksudnya bener-bener akhirnya ngeganggu banget ya maksudnya. Apa sih sama? Iya, Ji. Makanya besok dia. besok siapin tongsisnya dong Iya. makanya. Biar lebih enak kan pakai Enggak, tongsis. nanti saya minta nih kameramen juga besok-besok yang gayanya gitu-gitu udah ke atas ke bawah gitu ya. Jadi cepet capek gitu ya. Boleh dulu nggak? Silakan. Oke. Iya. Tapi ini kalau melakukan ini kan emang harus fun ya, nggak boleh jadi beban juga karena sekali lagi mereka juga udah punya kesibukan sendiri sebagai pengajar, sebagai pengusaha, punya stres sendiri. Ini tuh jadiin sebagai refreshing juga sebenarnya kan. Gitu. Dan kebetulan ini juga suami-suaminya gila juga gitu kan. Jadi lumayan kebantu. Kita ngumpul juga Bener. sih. Iya. Weekend kan ngapain ya udah ngumpul sambil ngevlog segala macam. Iya. Jadi untuk memperkerat hubungan juga sebetulnya kan. Jadi quality time-nya di sela-sela pekerjaan yang lain, ini quality time-nya mereka lakukan dengan cara seperti ini dan juga Silaturahmi lah ini. ajang silaturahmi suami sama istri Iya. ya. Pernah nggak sih kalau misalnya pas lagi ini terus kemudian ada hal yang berbeda gitu pendapat? Ada. Terus gimana? Ya cekcok dikit tapi ya udah kira ini lagi. Bahkan Mbak, kadang-kadang ya Mbak, kalau di zaman sekarang yang cekcok itu yang bikin orang tuh nonton. Iya, Iya. dimasukin malah ya, bener Dan itu gimmick-gimmicknya. dimasukin aja, iya benar. Iya. Jadi ada kelihatan bumbu-bumbu penyedapnya lah. Nah, makin natural lah. Orang seneng kalau berantem, orang seneng kalau ada nangisnya, ya kan? Kalau Ya, buat senyum rating semua. aja ya. Oke. Iya. Ini kita mau ada berantem ya? Ya. Oke, ya nanti habis ini akan lebih seru lagi. Kenapa? Karena setelah ini ya saya akan meminta mereka melakukan role play, melakukan acting, tapi mereka akan bertukar peran. Suami jadi istri, istri jadi suami. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di Kumpul Keluarga. Kumpul curhat yuk. Ya, kita kembali lagi di Kumpul Keluarga. Kumpul curhat yuk. Masih di Kumpul Keluarga dan kita masih punya tema yaitu Mommy's Vlogger dan kita masih membahas tentang tentunya tentang pendidikan, tentang parenting juga yang dilakukan oleh tamu-tamu saya ya. Dan sekarang kita akan melakukan role play, kita akan berakting dan akan bertukar peran, suami jadi istri, istri jadi suami. Kasusnya adalah bagaimana cara istri dan suami berdiskusi mengenai konsep vlog atau channel YouTube pada saat pertama kali ingin bikin. Jadi mungkin waktu pertama mungkin ini kan dari istri-istri ya. Dari istri-istri pertama kan ayah atau kita pengen bikin nih kayak gini, gimana menurut ayah? Oh, menurut ayah gini. Tapi berarti yang karena istri yang memulai, berarti yang jadi istri kan
Para suami nih sekarang. Harus agak kemayu gitu dong. Nggak usah, nggak kemayu, nggak usah. Nggak usah. Orang udah sembuh masa baru berintis ya. Ya, oke. Kita mulai yang pertama justru dari ini dulu ya, dari Zita dan juga Egy ya. Oke, siap. Kamera roll action. Jadi Zita nih ya? Jadi Zita, iya. Sayang. Sayang. Aku mau buat video, mau buat anak-anak. Video apa? Kalau video tuh ya? tentang pendidikan. Aku jadi Egy ya. Oh, video apa? Ya, buat pendidikan, buat anak-anak. Jadi buat kasih tips-tips buat ibu-ibu. Aku nggak usah nyumbang kan? Jangan nih. Bapak-bapak, Iya. ujung-ujungnya Ya enggak lah, tapi sedikit-sedikit dong nanti nyumbang. Oh ya udah, oke.